warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Kulukum bi khair wa afiyah insyaallah. Halo anak-anakku, khususnya anak-anakku kelas 4. Kali ini kita belajar kemuhammadiyahan. Untuk topik kali ini yaitu ruang lingkup dari amar ma'ruf dan nahi munkar. Ma'ruf adalah segala perbuatan baik. Contohnya, kita bersikap jujur, taat dan patuh kepada orang tua, tidak mencontek, berinfak, saling membantu sesama, dan masih banyak lagi. Kalau perbuatan yang mungkar adalah segala perbuatan yang jelek. Contohnya, hura-hura, terus mengejek temannya, tidak jujur, dusta, tidak amanah, dan masih banyak lagi. Nah, untuk itu, simak ya penjelasan Ustazah Ima berikut ini, karena kita akan membahas tentang segala perbuatan yang ma'ruf dan segala perbuatan yang mungkar. Oke, diperhatikan ya, jangan di-skip. Ma'ruf meliputi seluruh perbuatan baik. Contohnya, mengamalkan rukun Islam, jujur, sabar, membantu orang yang membutuhkan, berinfak, silaturahim, menghormati orang tua, menuntut ilmu, menjaga hak sesama, menjaga pergaulan, dan masih banyak lagi. Mungkar menyangkup seluruh perbuatan buruk. Contohnya berbohong, dengki, takabur, nifak, mengadu domba, berbuat zolim, saling memfitnah, dan masih banyak lainnya. Menyuap, mencontek juga termasuk perbuatan yang mungkar. Jadi kita harus berhati-hati dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Cara menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar harus menampilkan sikap yang lembut, tenang untuk menghadapinya dan memahami situasinya juga. Kemudian kita harus tahu kondisinya seperti apa, resiko yang akan kita terima juga seperti apa. Yang pertama, mencegah kemungkaran yang dikemas dalam bentuk aturan-aturan atau kebijakan, baik dalam pemerintah kecil maupun besar. Terkadang kita itu berpikiran bahwa semakin banyak aturan itu semakin menyusahkan kita. Padahal tujuan dan maksud adanya peraturan tersebut adalah menghindarkan kita dari perbuatan kemungkaran. Contoh, ketika kita sedang melaksanakan UTS, ada peraturan dari sekolahan, dilarang mencontek dan membuka buku pelajaran. Salah satu tujuannya adalah mencegah perbuatan-perbuatan yang jelek, yang tidak disukai oleh Allah. Kita kan sudah belajar, otomatis kita harus bisa mengerjakan soal-soal yang dikasih oleh ustadz dan ustadzah, harus jujur, tidak boleh mencontek, dan lain sebagainya. Seperti itu contohnya. Yang kedua adalah teguran yang keras serta menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, walaupun kita itu sedang sendirian di rumah, tidak ada orang, tapi ada yang melihat kita. Kita itu diawasi oleh CCTV selama 24 jam dan setiap hari, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita itu mencontek, atau kita mencuri, atau kita melakukan hal-hal yang jelek, menurut kalian tidak ada yang tahu, tapi Allah tahu segala perbuatan kita. Jadi kita harus berhati-hati.
Yang ketiga adalah membenci dan menampakkan ketidaksukaan kepada kemungkaran. Jadi kita harus mengsugesti diri kita sendiri, menanamkan rasa kebencian terhadap hal-hal yang buruk. Misalnya, berbohong itu kan dosa, jadi kita harus benci dengan yang namanya berbohong. Sehingga apa? Sehingga kita selalu berkata jujur dan lain sebagainya. Jadi menanamkan atau menampakkan ketidaksukaan kepada perbuatan-perbuatan yang jelek seperti yang sudah dicontohkan Ustazah tadi. Tujuan amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam Islam adalah menghidupkan perbuatan baik di tengah masyarakat dan memberantas keburukannya, sehingga masyarakat bisa mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekian tadi penjelasan dari Ustazah Ima. Untuk tugasnya pekan ini adalah anak-anakku semua menyebutkan perbuatan yang ma'ruf dan perbuatan yang mungkar. Nah, bagaimana Ustazah kita menjawabnya? Jawabnya di kolom komentar yang ada di bawah ini. Jangan lupa sertakan nama dan kelas masing-masing karena akan ada penilaian dari Ustazah Ima. Kalau tidak ada nama dan kelasnya nanti tidak masuk penilaian loh. Jadi jangan lupa dijawab di kolom komentar yang ada di bawah ini. Kemudian sertakan nama dan kelasnya. Oke, bisa dipahami ya anak-anakku. Nanti kalau kurang paham bisa ditanyakan ke Ustazah Ima atau chat Japri by WA. Cukup sekian dari Ustazah Ima. Don't forget to pray on time. Don't forget to read Holy Quran. And be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.